Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Aldi Syukran, NIM 2115050081 dari Fakultas Usuluddin dengan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Selamat menyaksikan. Tampak ada sebuah rumah balai adat di daerah Alan Panjang. Di antara kegunaannya itu yang pertama adalah untuk upacara adat. Bahwasanya balai adat ini digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan berbagai upacara adat seperti perkawinan adat, pertunangan, dan upacara keagamaan. Tempat ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan bagi masyarakat setempat. Dan yang kedua, musyawarah masyarakat. Balai adat seringkali digunakan sebagai tempat musyawarah dan rapat masyarakat. Di sini, tokoh-tokoh adat dan pemuka masyarakat berkumpul untuk membahas berbagai hal terkait dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Dan yang ketiga, penyelenggaraan pernikahan adat. Salah satu fungsi utama balai adat adalah sebagai tempat penyelenggaraan pernikahan adat. Dan di Sumatera Barat memiliki ritual dan tradisi khas yang dijalankan di balai adat dengan melibatkan prosesi adat dan acara kesenian. Dan yang keempat, pusat edukasi budaya. Bahwasanya balai adat juga dapat berfungsi sebagai pusat edukasi budaya di mana masyarakat, terutama generasi muda, dapat belajar tentang nilai-nilai tradisional, adat istiadat, dan sejarah lokal. Nah, ini membantu dalam melestarikan budaya dan mengajarkan generasi mendatang tentang warisan budaya mereka. Inilah tentang sekilas terkait fungsi balai adat di Alan Panjang. Selanjutnya kita lihat pada gambar bahwasanya pada gambar yang kedua ini terdapat orang yang sedang berarak. Istilahnya di Alan Panjang kegiatan baarak, yakni orang Alan Panjang biasanya di saat pesta pernikahan itu akan sangat meriah. Nah, salah satu keunikan pesta yang dilakukan masyarakat Alan Panjang yang identik dengan Minang adalah diarak atau baarak. Diarak maksudnya mempelai pria dan wanita yang sudah sah menjadi suami istri akan dibawa berjalan ke sekeliling kampung sampai ke pesta pernikahan. Nah, kegiatan baarak ini seakan memberitahukan kepada orang-orang bahwa mempelai pria dan wanita sedang bahagia, dalam artian menikah. Nah, kita melihat pada gambar yang terakhir nomor 3 ada seperti rumah adat kecil, kemudian ada dua makam, itunya makam kaum Belanda. Selama abad ke-17 hingga ke-19, Belanda memainkan peran yang signifikan dalam perdagangan dan kolonisasi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera Barat, di mana Alan Panjang menjadi salah satu daerah yang terpengaruh. Belanda tertarik pada kekayaan alam dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh kepulauan tersebut, termasuk rempah-rempah, kopi, dan hasil pertanian lainnya. Pada masa kolonial, Belanda membangun pusat perdagangan dan jalur transportasi untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam yang ada di Sumatera Barat. Alan Panjang sebagai bagian dari Sumatera Barat juga menjadi tujuan perdagangan bagi Belanda. Kawasan ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama hasil pertanian seperti kopi dan karet. Belanda mendirikan infrastruktur perdagangan seperti pelabuhan dan jaringan transportasi untuk memudahkan ekspor hasil-hasil tersebut ke pasar internasional.
Meskipun ekonomi lokal mendapat dampak dari perdagangan ini, tetapi juga membawa konsekuensi berupa penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam yang berkelanjutan. Jejak sejarah perdagangan Belanda di Alan Panjang dan sekitarnya masih tercermin dalam beberapa bangunan bersejarah dan warisan budaya yang menjadi saksi bisu dari masa kolonial tersebut. Nah, dari paparan ini kita melihat bukti sejarah bahwasanya memang di Alan Panjang pernah terjadinya kontak perdagangan antara masyarakat Alan Panjang dengan orang-orang Belanda, yakni dengan ditemukannya 2 makam orang Belanda di daerah masyarakat atau daerah Alan Panjang. Oke, terima kasih. Mungkin sekian video yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum.